你还真把本王当作宠物来养。Welcome back to my channel Donghua Story ya guys. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Battletrog the Heaven. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa udut sama kopinya ya guys ya. Tak perlu basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Oke. Pertandingan Liu Qing tidak diragukan lagi, itu adalah salah satu dari sedikit pertempuran yang luar biasa di semua pertempuran hari ini. Tetapi dengan kekuatannya tidak terlalu mengejutkan untuk memiliki tingkat pertempuran seperti itu. Setelah Liu Qing, ada banyak orang kuat yang muncul satu demi satu. Yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah penampilan Lin Xiuya. Tetapi persaingannya agak mencengangkan karena lawannya tidak muncul. Menghadapi tekanan dari peringkat 2 strong ranking, dia langsung memilih untuk mengakui kekalahan dan meninggalkan lapangan. Oleh karena itu, Lin Xiuya secara alami menjadi orang yang paling mudah maju. Dan ini juga membuat Lin Xiuya ingin mempelajari metode Lin Xiuya terlebih dahulu Liu Qing. Xiaoyan dan yang lain sedikit kecewa. 25 kompetisi pada hari pertama berlangsung dari pagi hingga sore hari. Sebelum dinyatakan berakhir, di mata banyak orang yang masih belum puas meskipun beberapa kontestan tidak tampil dengan baik. Bagaimanapun juga, daftar kuat ini, kompetisi ini juga merupakan kompetisi standar tertinggi di Akademi Dalam. Ini adalah pertarungan yang luar biasa di mana yang kuat bertarung satu demi satu. Cukup membuat orang lain terkagum-kagum. Selain itu, semua orang tahu bahwa pertarungan yang benar-benar luar biasa bukanlah pertandingan sistem gugur di hari pertama, melainkan pertarungan di hari kedua dan bahkan ketiga. Setelah babak eliminasi hari ini, hanya tersisa 25 orang. Tak peduli apakah itu kebetulan atau bukan, setidaknya tidak ada satupun dari mereka yang biasa-biasa saja. Tingkat kehebohan dan kekerasan secara alami jauh dari sebanding dengan pertandingan di hari pertama. Oleh karena itu, semua penonton menantikan konfrontasi yang lebih seru di hari kedua. Dengan datangnya malam, Akademi Dalam setelah seharian riuk-piuk akhirnya kembali sunyi. Di ruang yang sunyi, cahaya bulan yang redup masuk dari jendela, menyinari wajah Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tempat duduk. Gumpalan energi kecil terus mengalir ke dalam tubuh bersama dengan nafasnya. Dan akhirnya setelah pemurnian itu adalah penyebab promosi yang hebat. Tambahkan batu bata dan ubin halus. Latihan berlangsung sekitar 2 jam. Mata Xiaoyan bergerak sedikit lalu perlahan terbuka dan udara keruh yang telah ditahan di dadanya untuk waktu yang lama dihembuskan. Dengan hembusan nafas keruh ini, kulit Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan lapisan kilau samar dan pucat yang disebabkan oleh pertempuran sengit di siang hari juga benar-benar hilang pada saat ini. Merasakan semangat juang melonjak lagi di tubuhnya, Xiaoyan tersenyum tipis. Rencana Bai Cheng untuk mempertaruhkan nyawanya agar dia juga kehilangan kemenangan di masa depan tidak akan berarti apa-apa. Dengan kerjasama obat, setelah tidak cedera yang sangat serius, tidak sulit untuk pulih dari waktu yang singkat. Persaingan besok akan lebih berbahaya daripada hari ini, gumam Xiaoyan. Mereka yang bisa masuk 25 besar kecuali Wu Hao dan sejumlah orang kecil, semuanya benar-benar kuat atau orang-orang jauh lebih baik dari Bai Cheng. Di sebuah ruangan kecil yang tenang, tidak jauh dari kamar Xiaoyan, sosok anggun dan halus berdiri tegak di bawah sinar bulan. Dan di belakangnya seorang lelaki tua berdiri dengan tangan tertunduk. Nona, sudah 1 bulan
Sudah waktunya untuk pergi. Keheningan berlanjut sesaat dan lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Wajah itu tentu saja adalah Ling Ying yang menjaga Sun Er. Tubuh halus itu bergetar tanpa terasa, dan setelah beberapa saat desahan samar terdengar. Tunggu beberapa hari lagi. Ketika Xiaoyan kakak berhasil memenangkan 10 besar dalam kompetisi, maka aku akan dapat pergi dengan ketenangan pikiran. Ling Ying mengangguk tak berdaya, tetapi berhenti berbicara dan memutar tubuhnya. Dia berubah menjadi bayangan dan menghilang ke dalam kegelapan. Seolah-olah Sun Er tidak merasakan hilangnya lelaki tua di belakangnya. Sun Er masih berdiri di depan jendela seperti patung batu. Matanya yang indah penuh kasih sayang. Melalui jendela, dia tinggal di sebuah ruangan tidak jauh di mana ada cahaya redup yang tersisa. Keesokan harinya, dengan antisipasi banyak orang datang perlahan, banyak siswa bergegas menuju alun-alun secara berkelompok. Alun-alun besar dengan cepat ditempati hanya dalam 2 jam seperti kebisingan dan badai kemarin, dengan berbagai nada membumbung ke langit. Setengah jam setelah tiba di alun-alun, para tetua juga tiba satu demi satu. Ketika tetua pertama Sukian mengambil tempat duduknya di hari kedua, kompetisi diumumkan secara resmi. Setelah eliminasi kemarin hanya ada 25 kontestan yang tersisa, jadi kita perlu mengundi lagi. Di kursi wasit, tawa samar tetua Sukian bergema sangat jelas di telinga semua orang di lapangan. Tapi kali ini ada hanya satu orang tersisa, jadi hanya akan ada 12 pertempuran hari ini, dan orang terakhir akan maju tanpa syarat. Kata-kata tetua Sukian menyebabkan gelombang fluktuasi di tribun. Promosi tanpa syarat? Ini sepertinya terlalu mudah, bukan? Jika seseorang beruntung, bukankah mereka bisa langsung masuk 13 besar? Hehehe. Persetujuan tanpa syarat ini mungkin sangat menarik bagi banyak orang, tapi demi keadilan, setelah berdiskusi dengan tetua kita, kotak ini akan diberikan kepada Zian. Tetua Sukian tersenyum. Mengikuti kata-kata tetua Sukian, ada keributan lain di tribun. Tetapi di platform tinggi, tempat kontestan berada, semua orang mengangguk sedikit. Bagaimanapun tidak mengherankan jika monster kecil itu maju. Jika mereka memberinya tempat ini, mereka akan bisa beruntung untuk tidak bertemu dengan di babak ini. Setiap kontestan, apakah kalian keberatan dengan ini? Tetua Sukian menoleh ke platform tinggi dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepalanya serempak. Penampilan yang rapi membuat semua orang di tribun terkejut. Karena begitu, mari kita mulai pertandingannya. Tetua Sukian tersenyum dan mengangguk dan menunjuk ke lubang bambu di platform batu di arena. Mendengar ini, semua orang di atas panggung segera bergegas ke atas panggung dan mengeluarkan batang bambu dari tabung bambu satu persatu. Ketujuh. Soyan dengan santai melirik nomor di tongkat bambunya dan segera mengikuti kerumunan kembali ke platform tinggi. Diam-diam menunggu pertempuran berikutnya. Putaran kedua kompetisi daftar kuat. Babak pertama nomor 3. Nomor 3 dengan lotre bawah merah dan lotre bawah biru nomor 3 ada di atas panggung. Melihat semua orang telah menarik undian, tetua Sukian melambaikan tangannya dan berteriak. Mengikuti teriakan tetua Sukian, 2 sosok melintas dari platform tinggi dan aura kuat mereka memenuhi lapangan dalam sekejap. Tatapan Xiaoyan tetap di lapangan dan mendengarkan Wu Hao di sampingnya, dan dia tahu sedikit tentang 2 orang di lapangan. Satu peringkat 20 dalam daftar kuat dan 22 lainnya. Pertandingan dimulai. Suara samar tetua Sukian seperti percikan api yang menyulut tong
Mesiu. Dalam sekejap itu benar-benar meledakkan suasana tegang di lapangan. Dari awal pertempuran tidak ada banyak pemanasan. Kedua belah pihak langsung meluncurkan tabrakan frontal yang paling sengit. Ketika dua pertempuran kidoki yang kuat bertabrakan satu sama lain, suara ledakan pertempuran terdengar di udara menjadi gelombang udara, menyapu ke arah sekitarnya seperti berangin. Menatap dari dekat pertempuran di arena, Xiaoyan sedikit mengangguk. Para siswa yang mampu mencapai sejauh ini semuanya memiliki beberapa keterampilan. Dibandingkan dengan kemarin, kekuatan mereka secara keseluruhan hampir naik ke level yang lebih tinggi. Hei, Xiaoyan. Ketika Xiaoyan sedang menatap pertempuran, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya dengan telapak tangan dan suara yang akrab terdengar di telinganya. Memalingkan kepalanya dengan ragu, Xiaoyan memandang Lin Yan di belakangnya. Melihat wajahnya yang licik dan tidak bisa menahan tawa, "Ada apa? Mengapa kamu di sini jika kamu tidak bersiap untuk pertempuran berikutnya?" "Hei, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Nomormu nomor 7 kan?" Lin Yan duduk di sampingnya sambil tertawa. Xiaoyan mengangguk menatapnya dengan ragu. "Sepertinya kamu tidak terlalu menyembunyikan nomormu. Awalnya lawanmu adalah pria peringkat 24. Tapi kebetulan pria itu juga dari faksi Liu Qing. Jadi Yao Sheng mengganti nomornya." Lin Yan merentangkan tangannya dan berkata, "Jadi lawanmu telah digantikan oleh Yao Sheng. Dari kelihatannya dia bermaksud memberimu pelajaran dalam kompetisi." "Oh." Sambil mengerutkan kening, Xiaoyan berkata dengan heran, "Bukankah mengubah nomor itu melanggar peraturan? Nomor untuk putaran kedua kompetisi belum diumumkan. Kebanyakan dari mereka menyimpan nomor mereka dengan ketat. Tidak ada yang akan mengungkapkan nomor mereka dengan santai seperti Anda." Lin Yan cemberut mengeluarkan tongkat bambu dari tangannya dan bergegas mencari pada Xiaoyan. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kita ganti? Lawanku adalah pria peringkat 19. Meskipun dia cukup kuat dibandingkan dengan Yao Sheng, dia jauh lebih mudah." Melihat tindakan Lin Yan, Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia tersenyum sedikit mendorongnya ke belakang dan berkata dengan senyum ringan, "Kebetulan aku juga tidak suka pria itu, karena dia akan bertemu dia sendiri. Jika aku mundur, bukankah itu akan terlihat oleh orang lain lelucon? Apakah kamu percaya diri? Dengan kekuatan pria itu saat ini, aku khawatir dia setidaknya bisa masuk 15 besar dari daftar kuat." Melihat penolakan Xiaoyan, Lin Yan tidak bisa bicara, tetapi mengerutkan kening. Xiaoyan menepuk bahu Lin Yan, tersenyum menoleh dan mengalihkan pandangannya ke sisi lain dari platform tinggi. Di sana, Yao Sheng yang memiliki wajah lembut kebetulan mengalihkan pandangannya ke sana. Tatapan itu dingin dengan penghinaan dan provokasi.